Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah. Oke, Masya Allah. Masih pada semangat ya? Masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di pagi hari ini? Masih semangat ya? Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa supaya lebih berkah lagi ya. Ibu minta silakan ketua kelas. Mana ketua kelas? Oh, ini di depan. Silakan pimpin doa. Aura. Ya, Ibu cek dulu satu persatu ya. Yang dipanggil namanya, silakan angkat tangan. Silakan kalian boleh menyebutkan kata-kata motivasi yang bisa menyemangati kalian untuk belajar. Paham ya? Siap? Adina Raya Safina. Apa kata-katanya Adina Raya? Oke, luar biasa. Aisyah Jasmina Zaki. Hadir. Apa? Setiap kesulitan ada kemudahan. Aisyah Afsar Ara. Alhamdulillah sudah selesai ya. Berarti minus satu orang. Zahra tadi umroh ya. Oke, hari ini kita masuk ke bab baru tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, Ibu punya gambar. Nah, di sini silakan kalian perhatikan, ada beberapa gambar. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira gambar di depan itu menceritakan tentang apa? Tentang pernikahan. Ada tahapan-tahapannya ya? Gambar pertama itu apa ini? Tentang ta'aruf. Tahu kalian ta'aruf ya? Apa itu ta'aruf? Apa ta'aruf? Pengenalan. Setelah ta'aruf ada apa gambar di sini? Tentang akad nikah, proses akad nikah. Kemudian gambar yang selanjutnya tentang resepsi. Gambar yang selanjutnya tentang foto keluarga yang bahagia. Masya Allah. Apa sih pernikahan itu? Coba satu orang Ibu minta. Punya suami. Apa lagi? Ikatan dua insan. Apa lagi? Ibadah paling lama. Betul, luar biasa itu pernikahan ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa pernikahan itu sering dianggap momen yang sakral untuk seseorang? Biasanya kan orang-orang itu kalau menikah mempersiapkannya luar biasa ya. Kenapa? Karena pernikahan itu seumur hidup. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang pernikahan. Yang akan kita pelajari itu tentang ketentuan dalam pernikahan. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang kegiatan, tentang belajar hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Apa saja? 1, menjelaskan tentang pengertian pernikahan. 2, menjelaskan tentang dalil nakli pernikahan. 3, mampu menganalisis ketentuan dalam Islam, pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, mampu menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membuat proyek kreatif tentang apa tadi? Pernikahan dalam Islam. Nah, Ibu sudah bagi kalian kelompok ya, ada 3 kelompok. Tadi kelompok visual, mana kelompok visual? Oke, ada berapa orang kelompok visual? 9. Kemudian auditori, mana auditori? Oke, berapa orang? 6 orang ya. Kemudian kelompok kinestetik. Oke, sudah berkumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan untuk yang visual, untuk materi ajarnya bisa kalian pahami dari modul yang sudah Ibu print. Mana visual tadi? Nih ya. Untuk yang auditori dan kinestetik, linknya sudah Ibu kirim di grup kelas ya. Nah, nanti videonya silakan kalian tonton untuk yang kinestetik, kemudian yang auditori juga dari link yang sudah Ibu share di grup kelas. Paham? Oke? Sudah ya? Sudah dilihat linknya? PowerPoint-nya tadi printernya yang sudah saya print, yang sudah saya bagikan? Sudah ya?
Oke, silakan kalian pahami materi yang sudah Ibu bagikan sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan. Silakan dipelajari. Sudah bisa diakses linknya? Coba. Silakan. Oke. Bisa dibuka linknya ya? Oke anak-anak, sudah dipelajari materinya? Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya yang tidak mengerti? Boleh silakan ditanyakan. Oke, Nici, silakan teman-temannya. Kelompok auditori dan juga kinestetik, ada teman kalian yang ingin bertanya. Silakan diperhatikan ya. Silakan Nici, apa pertanyaannya Nici? Boleh berdiri Nici? Iya. Oke, sudah pertanyaannya? Oke, ada yang tahu maksud dari berkumpul yang dijelaskan dalam materi itu? Ada yang tahu? Tidak. Berkumpul di situ maksudnya bisa juga diartikan menyatukan kedua insan ya melewati akad pernikahan. Paham nih, Ci? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Sudah paham ya? Oke. Baik anak-anak, kalau kalian sudah membaca dan memperdalam materinya, sekarang kita mulai mengerjakan proyeknya ya. Silakan diperhatikan ke depan. Untuk kelompok pertama, gaya belajar auditori membuat podcast tentang pernikahan dalam Islam. Kemudian untuk kelompok yang kedua, gaya belajar visual, produknya apa? Merancang proyek membuat poster, boleh video, boleh PowerPoint. Nanti silakan kalian pilih salah satunya ya untuk yang visual. Kemudian kelompok 3, gaya belajar kinestetik. Produknya membuat drama atau bermain peran tentang pernikahan dalam Islam. Paham ya? Oke, kalau sudah mengerti, silahkan kalian berunding bersama teman kelompoknya masing-masing. Nah, tapi sebelum kalian mengerjakan tugasnya, silahkan kalian bagi tugas setiap anggota kelompoknya. Contoh si A tugasnya apa, si B apa, biar jelas ya. Nah, waktu pengerjaan produknya 30 menit. Cukup ya? 30 menit. Nanti setelah 30 menit baru kita akan presentasikan hasil produk yang sudah kalian buat. Paham? Oke. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan. Aman? Uci? Aman, Ci? Waktu kalian sudah habis untuk mengerjakannya, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Oke? Dimulai dari kelompok mana dulu? Siapa yang mau maju? Auditori, visual, atau kinestetik? Visual, boleh. Silakan visual. Tadi visual tentang apa? Tentang membuat poster ya? Kayak membuat poster, temanya apa? Bahaya nikah di bawah umur. Boleh, silahkan maju kelompok visual. Nah, nanti tentukan salah satu orang dari kalian untuk menjelaskan tentang hasil produk yang sudah kalian buat. Ya, silakan teman-teman yang lainnya silakan diperhatikan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku sebagai perwakilan dari kelompok visual bakal jelasin poster tentang bahaya nikah di bawah umur. Nah, di sini kita udah buat beberapa poin, ada dampak kesehatan, sosial, sama perspektif dalam Islam. Nah, buat poin pertama itu adalah dampak kesehatan. Di sini ditulisnya itu
risiko kehamilan berbahaya. Jadi aku mau tanya, bagaimana pendapat kalian tentang perjodohan pada anak di bawah umur yang pada umumnya dilakukan sama orang-orang yang ada di desa, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, menurut kita itu kayak sangat berisiko gitu loh, karena dari mentalnya belum siap, terus pasti kalau kayak gitu tuh biasanya ekonominya masih numpang sama keluarganya juga kan. Jadi menurut kita tuh kayak nggak dianjurkan juga, dan dalam Islam kan juga dibilang kalau nikah itu udah harus siap mental dan segala macamnya, udah harus bener-bener nge-planning masa depannya bakal kayak gimana. Sementara kan kalau perjodohan itu bener-bener mendadak tiba-tiba dan kadang tuh nggak ada persetujuan dari anaknya kan. Nah, terus cara buat ngatasinnya ini nih bisa kayak diadain kayak penyuluhan di desa-desa. Sekian dari kelompok visual. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok selanjutnya presentasi dari kelompok siapa? Yang mau duluan? Auditori. Oke, silakan kelompok auditori maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan melaksanakan sistem pembelajaran kami, yaitu dengan podcast. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ica. Dan aku Sasa. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang Pernikahan. Nih, siapa nih yang udah minat nikah? Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Cak. Jadi ada pasangan fenomenal hits bombastis yang sudah menikah selama 15 tahun, Masya Allah. pasangan ini sudah menikah selama 15 tahun dan dikaruniai dua putri cantik, Masya Allah, yang hari ini juga hadir. Kita sapa dulu nggak sih, Cak? Halo. Boleh perkenalkan keluarga dulu? Dulu apa sih sebelum menikah? Apa kriteria dalam memilih pasangan ini? Apa kira-kira? Kamu dulu atau aku dulu sayang? Kamu dulu. Pokoknya yang penting tuh di Islam juga kita diajarin ya, Rasulullah itu ngajarin kita kalau kita tuh harus sekufu. Jadi kita harus cukup. Apa tuh maksudnya sama. aku cukup, ya? Ya, jadi kita harus sama, setara dalam semuanya, dari segi ekonominya, dari background keluarganya, pendidikannya. Jadi itu yang paling pertama. Sekian podcast tentang pernikahan dari kelompok auditori. Ada yang mau bertanya? Aku mau nanya, gimana kalau misalnya anak dan orang tua memiliki beda keinginan dan ingin menyelesaikan tanpa pertikaian? Ya, lebih ke kayak orang tua kita tuh kan punya generasi yang beda sama kita ya, terus kayak perkembangan zaman di mereka juga beda. Jadi kita sebagai anak dan kita sudah dewasa, sudah bisa cakap ya, kita harus menjelaskan baik-baik sama mereka gitu loh, tapi tetap harus menghormatin pendapat mereka juga. Sekian dari kelompok auditori. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dua kelompok sudah maju ke depan. Sekarang kelompok terakhir yang belum berarti kelompok dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini menampilkan Drama pernikahan dalam Islam. Saya sebagai mempelai pria. Saya sebagai mempelai wanita. Saya sebagai saksi dua. Rukun pernikahan dan manfaatnya. Pertama, rukun dalam pernikahan itu ada 5. Calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Saya nikah dan kawinkan anak saya, Siti Elizabeth binti Bapak Jibril, dengan mas kawin 2 miliar dan helikopter serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Elizabeth binti Bapak Jibril dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Barakallahu laka wa baraka laika wa jama'a bainahuma fil khair. Amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi presentasi setiap kelompoknya sudah ya. Tadi semuanya sudah menampilkan hasil karya kelompoknya masing-masing. Kalian luar biasa, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke tahap persepsi, penilaian, dan penguatan. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, Ibu akan sedikit memberikan penguatan terkait materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Tadi kita belajar tentang apa?
Pernikahan dalam Islam. Nah, di sini ada pengertian tentang pernikahan. Di sini secara bahasa pernikahan berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Nah, adapun dalil nakli tentang pernikahan itu dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Sekarang kita masuk ke tahap evaluasi. Seperti biasa, seperti pertemuan kemarin, Ibu sudah menyiapkan paper quizzes. Nanti Ibu bagikan kertasnya. Nanti sudah tahu cara mainnya ya? Nanti soalnya Ibu tayangkan di depan. Silakan kalian jawab menggunakan paper ini. Ibu bagikan ya. Nomor 2. Sudah ada jawabannya? Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Siapa yang 9? Pak yang 9? Maura. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Banyak ya. Nomor 9, nomor 8 mana? Nomor 8 Latasya. Oke, banyak yang nilainya 100 ya. Oke, luar biasa. Ya, alhamdulillah anak-anak nanti silahkan. Yang nilainya ini sudah tinggi-tinggi nih, luar biasa, udah hampir semuanya ya. Nilainya tinggi. Nanti bisa bantu teman-temannya yang belum mengerti. Kalau ada yang kesulitan, boleh nanti dibantu sama temannya yang sudah paham ya. Belajar tutor sebaya. Oke, paham anak-anak? Paham. Sekarang kita masuk ke tahap refleksi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di depan nih. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian selama dan setelah belajar hari ini? Bahagia ya, Masya Allah. Ada yang jenuh, yang ngantuk, ada tidak? Tidak. Oke. Kemudian hal baik apa yang kita dapatkan, yang kalian dapatkan setelah belajar tentang pernikahan dalam Islam? Tidak boleh menikah di bawah umur. Dampaknya banyak ya. Tadi apa dampaknya? Resiko kehamilan. Kemudian apa lagi? Putus sekolah. Hal baik apa lagi yang kalian dapatkan? Tahu tata cara nikah, rukun-rukunnya seperti apa. Oke, alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita sudah berakhir ya. Sebelumnya kita masuk ke kesimpulan terlebih dahulu. Kita simpulkan. Siapa di antara kalian yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba, Cung. Oke, silakan Absar. Jadi kesimpulannya kita tuh harus berhati-hati dan bijaksana dalam memilih pasangan hidup. Karena seperti yang tadi dikatakan, kalau misalnya nikah itu tuh adalah ibadah yang paling lama, paling berat sampai akhir hayat. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih pasangan hidup.